Saya baru tahu kalau buka puasa pakai garam, karena sunahnya katanya pakai yang manis, aku tahunya. Itu harus ada penelihatannya. Oh, halo semuanya, apa kabar? Halo, ketemu selamat lagi. datang lagi di The Questions Channel. Ya ampun, aku kangen banget syuting berdua kayak gini. Ya sampai rambut aku juga. Sampai gondrong, udah lama banget ya. Maafkan ya buat teman-teman, kami vakum lumayan lama karena kesibukan masing-masing. Video-videonya ada sebenarnya, Tapi videonya banyak kan review, Iya, nggak ada video yang serius kayak biasanya dari kami. Oke, sekarang kami mau mulai lagi. Tada! ini bukan serius-serius banget, tapi sedikit mau Membuka. cerita ya, membuka pintunya. Untuk ke arah yang lebih serius lagi. Iya betul. Apa topik hari ini sekarang? Pasti topiknya nggak akan jauh dari bulan Ramadan. Jadi kami berdua mau bahas tentang Bulan Ramadan di Turki. tradisi menyambut bulan Ramadan di Turki. Gimana sih briefingnya? Ya udah, singkatnya bulan Ramadan di Turki. Oke nih Pak, sebenarnya ini bukan video yang baru-baru banget. Jadi kayak topik ini tuh nggak baru, karena sebelumnya mungkin kami pernah nyinggung soal ini tapi nggak lebih dalam. Jadi kali ini kami mau bahas lebih dalam lagi tentang hal-hal apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Turki ketika mereka menyambut bulan Ramadan. Dulu sih kita bikin video kayak dari footage. Itu lebih mirip ke berita-berita yang ada di TV kan. Tapi untuk kali ini kita mau cerita santai-santai aja. Yang saya ingat dari waktu kecil dan gede saya di Turki, apa yang orang-orang lakukan dan budayanya bagaimana kalau bulan Ramadan datang. Itu aja mungkin kita bisa sedikit bandingkan sama Indonesia juga. Yang pertama, di Indonesia itu ada tradisi namanya munggahan. Kalau di Banten, di Pandeglang itu ada munggahan. Orang Sunda biasanya. Munggahan itu acara makan-makan sebelum bulan Ramadan. Biasanya dilakukan seminggu sebelum Ramadan, dan ada juga yang sehari sebelum Ramadan, kayak gitu. Nah, di Turki ada nggak sih acara munggahan, makan-makan bareng gitu? Enggak, di Turki saya belum pernah lihat sih seperti itu sebelum Ramadan. Karena orang-orang pada siap-siap untuk Ramadan sih, untuk feast kan bahasa Inggrisnya. Jadi kasih makanan ke orang-orang dan tetangga, ke saudara, dan undang-undang orang. Ini orang Turki di rumah-rumah Turki biasanya rame banget sih kalau bulan Ramadan. Jadi lebih suka nginvite orang, menjamu orang. Itu bukan tradisi spesifik dong, karena orang Turki emang kayak gitu kan tradisinya, ya nggak sih? Kayak gitu, dari ada karakteristik orang Turki juga di sana, tapi di bulan Ramadan lebih banyak sih. Misal kalau misalnya ada 30 hari kan bulan Ramadan. Yang saya ingat itu waktu mama saya juga, saya juga masih muda-muda kan, kuat-kuat. At least 15 harinya penuh. Jadi 15 hari aneh itu ngundang orang. Dan 15 harinya juga kita yang ke orang-orang gitu. Oh, benar. Ini aku jadi nggak pernah buka puasa sendiri gitu sih, jarang. Oke. Bukan nggak pernah, tapi jarang ya. Aku ngalamin pas aku pertama kali bulan puasa, ngerasain bulan puasa di Turki. Iya, culture shock banget, karena ya namanya pengantin baru, terus Ramadan pertama, aku pengennya barengan gitu berdua, nggak mau kayak buka puasa di luar. Itu tuh hampir sebulan penuh kita jadi PPT, para pencari takjil. Jadi kita itu pergi ke teman-temannya Mustafa untuk buka puasa bersama. Kita nge-invite orang, pernah nggak sih waktu itu? Invite, ya. Tapi nggak sesering. Teman-teman saya yang student, kita pernah invite sama teman-teman beberapa saya. Itu kita undang juga, tapi nggak sering karena kamu belum siap. Iya, karena aku nggak bisa masak waktu itu. Jadi aku tuh pengen banget orang-orang yang datang ke rumahku itu menikmati makanan yang aku masak. Ketika aku belum bisa masak, aku nggak pede gitu loh. Walaupun mungkin orang juga, kayaknya mereka juga nggak sampai hati untuk komplain ke aku, tapi aku ngerasa nggak enak. Kalau menurut lidah aku tuh nggak enak, aku nggak mau kasih ke orang. Jadi ya begitu, aku juga mengalami. Bahkan sahur pun aku jarang di rumah teman-teman, karena dia sering ngajakin sahur keluar. Ini beda di Indonesia yang saya lihat, karena di Indonesia biasanya keluarga buka puasanya sendiri. Persiapannya juga gak ribet seperti di Turki sih. Turki ya menunya harus lengkap banget, dan sampai ada dessertnya. Semuanya harus ada. Tapi di sini misal orang-orang pada suka buka puasa di masjid kan, dikasih takjil. Tapi kalau di Turki langsung kita mulai makan berat. Jadi nggak ada takjil, nggak ada budaya takjil di Turki. Budaya takjilnya seperti ini. Masih ada, misal kamu buka puasanya dengan kurma atau sesuai dengan sunnah kan. Nah bahkan kadang ada yang pakai garam juga.
karena kepercayaannya begitu, itu sunnah buka puasa dengan garam. Saya baru tahu kalau buka puasa pakai garam, karena sunahnya katanya pakai yang manis, aku tahunya. Itu harus ada penelitiannya lagi sih. Tapi ada yang bilang pernah juga dibuka waktu zaman Rasulullah, dibuka dengan garam juga sih. Jadi ada yang cuma garam, ya dicolek garam dan makan. Ya itu berbeda-beda sih, orang tergantung pengetahuannya. Waduh, bahasa Indonesia aku udah jadi. Dan aku lihat juga di Turki juga ada banyak daerah kan. Setiap daerah punya budaya sendiri. Misal pernah aku ke rumah orang, sebelum makan berat mereka kasih telur ala Turki itu, kamu tahu kan? Bombay, daging giling itu diorak-arik gitu. Ya, diorak-arik dikasih telur. Iya, itu dimakan sama roti sebelum makan yang lain. Kayaknya mereka begitu. Orang Ankara. Kalau di rumah aku sendiri sih kita buka dengan kurma atau zaitun. Zaitun juga salah satunya. Sama habis itu kita ya, kamu tahu kan order makanan yang orang Turki yang biasa makan, urutannya maksudku. Mulai dengan sup, habis itu main course-nya ada nasinya atau kayak pasta-pastaan, karbonya lah. Setelah karbo ada saladnya selalu ada, atau yogurt juga bisa ada, dan terakhir yang manisnya kayak aku, kayak baklava kan, kayak aku. Nah, dan untuk bulan Ramadan ada juga yang manis-manis yang kayak gitu khas dibuat di bulan Ramadan. Gulac itu ya? Yes, gulac. Kenapa namanya gulac? Karena dipakai air mawar. Iya. Nah, di Indonesia itu tabu banget minum segala olahan bunga mawar. Aku pun pertama kali nyobain olahan mawar tuh di Turki, kayak surprise, orang Turki makan bunga mawar gitu. Emang mereka makan. Mertuaku suka banget bikin yang namanya selai mawar dari kelopak bunga mawar, dan gulac pun itu pakai air mawar. Kebayang nggak sih kalian makan dessert yang manisnya itu manis bunga mawar gitu? Sama itu lumpia ya? Bukan kayak kulit pastry something ya, gitu ya? Kulit pastry dipakai, yang dipakai untuk baklava juga sebenarnya mirip sih. Itu di gulac juga, di dalamnya bisa kasih kacang-kacangan mungkin ya? Kacang-kacang sama nar itu delima. Ya, buah delima, dan ya air bunga mawar. Mungkin mikirnya enak ya, tapi ketika kalian udah nyobain itu enak banget guys. Ya, sumpah itu enak banget. Manisan yang nggak berat sih, khusus untuk bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan kan kita kadang-kadang lupa, nggak sadar diri kan, karena lapar ya udah siapin banyak makanan dan coba makan semuanya kan. Kalau manisannya juga berat, kamu nggak bisa teralih nanti. Dan gulac itu cuman kamu bisa temuin di bulan Ramadan kan, setahu aku. Biasanya market juga jual di bulan Ramadan sih, karena waktunya itu waktu promosi gulac. I see. Balik lagi ke tradisi yang invite orang-orang, ada tradisi lain nggak sih? Ini kalau misalnya di daerah Jawa, biasanya mereka ada tradisi mandi, kayak mandi satu kampung gitu. Mandinya di sungai, jadi kayak bersihin dosa atau apa gitu loh, menyambut bulan Ramadan. Di Turki ada nggak sih budaya tradisi seperti itu gitu? Di Turki tidak ada sih. Sebenarnya nggak ada banyak yang unik. Cuman di Turki yang kalian secara visual sih yang kalian bisa lihat itu, kita bilangnya mahya. Mahya itu masjid kan di Turki, kalau kalian lihat ada minarahnya, ada beberapa dan tinggi-tinggi kan, bukan seperti di Indonesia. Arsitekturnya beda. Jadi di antara dua menara itu dikasih kayak neon, ada tulisannya, Hoş geldin ya Şehri Ramazan. Iya. Selamat datang ya Syahrul Ramazan gitu. Dan beberapa kata-kata yang penuh makna lah, khusus untuk bulan Ramadan itu kita sebut mahya. Ya, itu unik banget secara visual, tapi jadi semacam budaya juga di Turki, di masjid-masjid, khususnya di kota-kota besar. Karena di Indonesia ya paling panduk aja selamat menyambut bulan Ramadan. Dan biasanya nih ya, kalau di Indonesia sore nih, ya caleg-caleg, calon-calon legislatif tuh yang dia, ya nggak sih, mereka ada fotonya, terus biasanya bupati-bupati, gubernur. Kalau di Turki kayaknya nggak ada ya? Ada nggak sih? Ada, tapi gak banyak sih, mereka juga ada sih. Kalau di sini harus sih siapa? Ya, yang suka-suka orang politik yang suka ucapkan seperti itu dengan cara pakai spanduk segala, itu juga ada di Turki. Dan salah satunya misal kita ada tempat-tempat khusus buka puasa untuk orang
orang yang nggak mampu. Biasanya di beberapa tempat di kota disediain sama pemerintah kota. Di Ankara misalnya Haji Bayram, kalau ada yang tahu Ankara dan Haji Bayram Veli, itu di depan masjidnya ada tempat kayak gitu. Dan makanannya lengkap, bukan hanya takjil, bukan hanya seperti Indonesia kan dikasih misal kurma, kue-kue atau kolak misal. Tapi di Turki bukan kayak gitu. Jadi supnya, makanannya, main course-nya, bela-belanya semuanya dikasih. Dan orang-orang yang nggak bisa makan di rumah sendiri, mungkin nggak punya uang lah, apalah, atau mahasiswa. Aku waktu mahasiswa juga pernah. Oh, Pak PT juga Anda pada pencari takjil. Cuman untuk suasananya sih kita. Karena itu kan terbuka untuk umum ya, siapapun bisa makan di sana. Betul. Kalau setahu aku hampir semua belediyesi itu menyediakan buka puasa bersama. Iya, kan? Semuanya sediain, dan selain pemerintah juga ada yang organisasi-organisasi yang yayasan ya. Sana mereka juga buka sih. Selain yang tadi itu ada tradisi lain nggak sih Pak? Sebenarnya gak banyak sih, karena Ramadan itu penuh dengan undang orang dan kamu main ke rumah orang untuk buka puasa dan makan-makan, minum-minum. Di situ ya tarawih, seperti di sini. Tarawih itu penuh masjid-masjidnya biasanya. Beberapa hari pertama penuh. Sama Pak, di sini juga. Mulai. Nggak sepi. Sepi. Yang tadinya sampai keluar masjid ya, akhirnya cuma 2 saf doang. Ya, sama di sini juga. Ya, di Turki ada imam-imam jet juga pernah jadi. Sama. Pernah jadi itu. Tapi ada yang jadi ada yang tarawih dengan hatim juga. Itu satu tarawih 1 juz. Jadi ada kan 20 rakaat kan di tarawih. Itu 1 rakaat 1 suhuf atau 1 halaman jadinya. Dan kalau kamu ikut di masjid itu dengan imam itu sampai hari terakhir, kamu udah hatim Quran. Itu juga ada di Turki, pasti ada di Indonesia juga. Tapi saya belum pernah lihat sih di kampung kamu. Di kampung aku enggak, biasanya kita cuma pakai surat yang pendek banget. Ya, di Turki juga ada masjid yang kayak gitu, ada yang baca dengan surat-surat yang panjang sih. Begitu sih sebenarnya. Dan dekat-dekat waktu Lebaran udah ya, di sini juga ibu-ibu mulai kan bikin kue lah, segala apalah makanan-makanan. Di Turki juga begitu, udah mulai siapin baklava dan lain-lainnya makanannya, sarma mungkin. Guys, kalian tuh harus nyobain Lebaran di Turki, yang dimana setiap kalian berkunjung ke setiap rumah di Turki pasti kalian disuguhin sama baklava, sarma, dan chai. Itu bikin kembung guys, dan kalian itu aib kalau kalian nggak makan. Sedangkan kalian sudah makan itu di rumah-rumah sebelumnya. Kayak aku sampai kayak beneran begah gitu loh perutku Beb. Karena berapa rumah tuh aku yang waktu itu datengin sama mertuaku. Udah liatin aja nggak usah Pak Beb. Nggak bisa aku makan aib katanya. Bayangkan guys, aku harus dipaksa makan karena orang Turki percaya gimana ya. Jadi ketika kamu nggak makan makanan yang disuguhkan oleh tuan rumah, itu tuh kayak kamu nggak menghargai yang punya rumah gitu. Seenggaknya makan kayak sedikit aja juga. Yang penting kamu makan gitu loh. Nggak dihabisin juga nggak apa-apa. Sebagai bentuk penghormatan kamu sama mereka yang udah nyuguhin makanan sama kamu gitu. Lebaran datang, tapi bedanya dari Indonesia itu kita gak punya malam takbiran di Turki. Iya. Jadi dari hari Arafah, kita bilangnya Arafah, kita udah mulai takbir habis sholat. Tapi sendiri, jadi gak ada yang di masjid takbir kayak gitu, atau anak-anak keluar dan bawa-bawa api dan apa aja. Di Indonesia tahu kan budayanya gimana? Rame banget. Di Turki bukan begitu. Ya belanja-belanjanya masih ada, tapi bukan seramai Indonesia juga. Indonesia kan semuanya pada beli baju dan malam takbirannya rame banget. Beberapa kali aku juga alami sih di sini karena tinggal di sini kan beberapa tahun. Itu beda banget sih, jauh beda. Turki lebih kalem sih. Paling ada macet mudiknya biasa, nggak kayak di Indonesia biasa juga. Ya, nggak seramai Indonesia sih. Segitu paling ya tradisi menyambut Ramadan, menjalani Ramadan. Kurang lebih begitu. Kalau kalian masih tahu yang lain dan saya lupa, kasih komen atau bisa nanya-nanya boleh juga. Dan setelah video ini insya Allah jadi pembuka kami untuk membuka video serius ala The Kursuns seperti biasanya gitu. Karena banyak banget sih yang kayak nungguin kapan update video seriusnya, karena itu udah kayak ciri khas kami kan gitu. Karena aku pun nggak terlalu enjoy sebenarnya untuk sharing kayak daily vlog kayak gitu, kurang sih. Lebih seneng kayak obrolan deep kayak gini sama suami. Iya betul.
Nanti kalau ada topik-topik yang kalian pengen kita bahas bisa kasih juga. Komen di bawah. Yap. Sebenarnya udah ada yang kasih sih saran-saran, tapi kita belum bisa eksekusi itu karena belum sempat sih pikir-pikir, itu kan butuh waktu Research untuk juga. research juga ya. Jadi kita buka dengan bahasan agak ringan ini, cuma cerita budaya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa nanya. Oke, makasih sebelumnya buat kalian yang sudah nyempetin nonton. Insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya di bulan Ramadan, teman-teman. Insya Allah. Salam hadi garus-urus. Akhirul kata, aduh ya buat selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Akhirul Ramadan lah. Akhir Ramadan lah, herkese. Tamam.